Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah tentang ragam bentuk istitsna. Ini mungkin agak sedikit berat ya. Tapi intinya kita coba uraikan secara ringkas. Ini kan tertuang dalam satu halaman full ya. Dikatakan di situ ada 3 bentuk istitsna yang masing-masing berbeda hukum satu sama lain. Nah, dikatakan poin pertama yaitu apa yang disebut istitsna tam mujab. Yang kedua istitsna tam manfi. Yang berikutnya yang ketiga yaitu istitsna mufarragh. Ringkasnya, sebelumnya kita sudah memahami 3 rukun istitsna. Ya, 3 rukun istitsna. Adanya apa? Pertama apa? Mustatsna minhu. Yang diambil dari situ pengecualian. Kemudian apa? Adatul istitsna, alat pengecualian. Yang di sini kita menggunakan kata illa. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Mustatsna, yang dikecualikan. Nah, 3 rukun ini di dalam suatu jumlah mufidah tidak mesti lengkap. Ya, atau bisa saja di dalam suatu jumlah mufidah jumlahnya merupakan jumlah negatif. Lawannya apa? Jumlah positif. Kalau dikatakan jumlah negatif atau positif tuh bahasa kita tuh simpelnya seperti ini. Misalkan aku makan nasi, ini jumlah positif. Jumlah negatifnya apa? Aku tidak makan nasi. Ini jumlah negatif. Ya. Nah, istitsna tam mujab atau kita boleh menyebut istitsna tam mutsbat, istitsna tam mutsbat itu adalah istitsna yang mana 3 rukun istitsna itu lengkap, ada semua dan jumlahnya adalah jumlah yang positif. Contoh, matatil ibil illa naqatan. Onta-onta itu mati kecuali seekor onta betina. Ya. Jadi onta-onta itu mati kecuali seekor onta betina. Maka al-ibil mustatsna minhu ada, illa adatul istitsna juga ada, dan mustatsna yaitu naqatan juga ada. Dan jumlahnya adalah merupakan jumlah yang mutsbat, yaitu kalimat positif. Dan bila mana ada jumlah dan 3 rukun istitsna ada, tetapi jumlahnya jumlah negatif, maka itulah yang disebut istitsna tam manfi. Ya. Kalau kita masih menggunakan contoh sebelumnya yaitu matatil ibil illa naqatan, maka tinggal dikatakan ma matatil ibil illa naqatan. Tidak ada onta-onta yang mati kecuali naqah, seekor onta betina. Kalau positifnya apa? Positifnya apa? Telah mati seluruh onta kecuali seekor onta betina. Ya. Negatifnya tidak ada yang mati daripada onta-onta tersebut, onta-onta itu, kecuali 1 ekor saja, yaitu onta betina. Jelas ya? Beda. Jadi beda contoh pertama dan contoh kedua. Ya. Kalau yang pertama, telah mati onta itu kecuali 1 ekor, berarti yang hidup cuma 1. Ini kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya apa? Tidak ada yang mati daripada onta-onta itu kecuali 1 ekor onta betina. Maka ini kalimat negatif. Berarti yang mati apa? 1 ekor saja. Ya. Yang mati apa? 1 ekor saja. Ini kalimat negatif. Nah, untuk yang kalimat negatif ini, 3 rukun istitsna ada semua. Maka inilah yang disebut dengan istitsna tam manfi. Perbedaannya adalah istitsna tam mujab. Istitsna tam mujab, mustatsnanya wajib mansub. Kalau yang istitsna tam manfi, mustatsnanya beda hukum, ya, beda hukum. Tidak wajib mansub. Di situ ada keterangannya, yaitu kita lanjut. Jadi di situ keterangannya adalah istitsna yang tam manfi, mustatsnanya boleh mansub, boleh mengikuti i'rab mustatsna minhu. Ya. Sekarang kita ambil contoh lain untuk yang kedua ini, yang poin kedua. Yang kelompok kedua. Contoh misalkan, ma hadaral ummalu illa Sa'id. Para pekerja tidak ada yang hadir kecuali Sa'id. Berarti yang hadir siapa? Sa'id. Beda kalau dikatakan hadaral ummalu illa Sa'idan.
Para pekerja hadir kecuali Said. Berarti yang hadir semuanya kecuali siapa? Said. Said doang yang tidak hadir. Cuman karena di sini contohnya kalimat negatif, maka kita katakan ma. Ada kata ma di situ, ma nafi. Nafiyah. Ma, yang berarti tidak. Hadara, hadir. Tidak ada yang hadir. Al-ummalu, karyawan-karyawan itu. Illa sa'idan. Kecuali Sa'id. Di situ kata Sa'id yang merupakan mustathna boleh dibaca mansub sebagai mustathna bi'illah, boleh juga dibaca Sa'idun, ya, mengikuti mustathna minhunya dalam i'rab. Jadi al-ummalu di situ marfu', maka Sa'idun di situ juga marfu'. Ya. Kalau nanti mustathna minhunya majrur atau mansub, maka mustathnanya juga majrur atau mansub. Jadi boleh mansub, boleh mengikuti mustathna minhu. Contoh yang majrur, contoh berikutnya di bawahnya. Ma baddaltu dirhama bi syai'in illa dirhaman. Aku tidak menukar dirham dengan suatu apapun kecuali dengan apa? Dengan dirham. Jadi satu dirham ditukar dengan satu dirham. Maka bi syai'in di sini adalah mustathna minhu. Ya. Dan dirhaman sebagai mustathna. Dirhaman boleh dibaca mansub yaitu dirhaman, atau boleh dibaca majrur mengikuti kata syai'in yang majrur dengan adanya huruf ba. Ya. Nah, ini untuk yang kelompok kedua, yaitu istitsna lengkap dengan 3 rukunnya, cuman ada dalam jumlah yang negatif. Kalimat negatif. Maka mustathnanya diberikan keluasan. Boleh mansub, boleh mengikuti i'rab mustathna minhu. Apakah marfu', apakah majrur, ataukah memang mansub. Contoh mansub misalkan kalau dalam jumlah yang awal-awal sebelum kita katakan hafidhul kitaba illa safhatan. Aku telah hafal buku itu kecuali satu muka. Nah, ini kalimat positif. Kalimat negatifnya aku tidak hafal, berarti ma hafidhtu al-kitaba, aku tidak hafal buku itu illa safhatan. Kecuali satu muka. Maka safhatan di situ mansub atau mansub. Mansub sebagai mustathna atau mansub mengikuti kata al-kitaba yang memang di situ adalah maf'ul bih mansub. Seperti itu. Ya. Berarti yang dihafal hanya satu muka. Aku tidak hafal buku itu kecuali satu muka. Ini kalimat negatif. Kalau sebelumnya apa? Kalimat positifnya aku hafal kecuali satu muka. Berarti hafal banyak kecuali satu muka saja yang tidak hafal. Yang berikutnya, ini masih juga masalah 3 rukun. Kalau yang tam muthbat, lengkap 3 rukun, kalimat positif. Tam manfi, lengkap 3 rukunnya, tapi dalam kalimat yang negatif. Adapun yang mufarragh, yaitu istitsna dengan tanpa penyebutan mustathna minhu. Jadi yang tidak ada mustathna minhu. 2 rukun yang lain ada, yaitu adatul istitsna ada, dan mustathnanya juga ada. Bagaimana hukum i'rabnya? Maka dikatakan di situ i'rabnya adalah menurut jabatan yang dimilikinya. Apakah sebagai fa'il? Apakah sebagai maf'ul? Apakah sebagai isim majrur? Kalau fa'il berarti dia marfu'. Kalau sebagai maf'ul maka dia mansub. Kalau sebagai majrur maka dia ya jar. Mudhaf ilaih, ataukah misalkan dia harus majrur dengan huruf, maka dia jar. Contoh yang marfu'. Ma qara'tu illa safhatan. Aku tidak membaca kecuali satu muka. Ma qara'tu illa safhatan. Maka di situ safhatan adalah sebagai maf'ul bih. Ya. Dia mustathna, tapi memiliki jabatan sebagai maf'ul bih. Ya.
Dia mustatsna, dia memang dikecualikan dengan kata illa, tetapi statusnya adalah sebagai maf'ul bih, maka harus dibaca secara mansub. Contoh lain, ma hadara illa Zaidun. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Ya. Mustatsna minhu tidak ada. Maksud tidak ada yang hadir itu siapa? Apakah siswa, ataukah guru, ataukah karyawan, ataukah staf-staf yang lain? Ya. Maka di situ yang dikecualikan adalah Zaid. Dan Zaidun adalah pelaku hadir. Pelaku kehadiran. Sebagaimana safhatan adalah objek daripada yang aku baca. Maka aku tidak membaca illa safhatan. Kecuali satu muka. Maka safhatan adalah maf'ul bih untuk perbuatan qara'tu, aku membaca. Dan Zaidun adalah pelaku untuk perbuatan hadir. Ya. Maka Zaidun di sini mustatsna dengan illah, hanya saja i'rabnya marfu' sebagai fa'il. Yang berikutnya adalah la nashtagil illa bin nafi'. Kita tidak sibuk kecuali dengan hal yang bermanfaat. Tidak sibuk dengan apa? Tidak kita sebutkan, tetapi kita mengecualikan apa? Kesibukan yang kita gunakan, yaitu adalah hal-hal yang bermanfaat, yaitu bin nafi', maka di situ dengan dia dikecualikan dengan illah, tetapi dia majrur karena memang ada huruf jar di situ. Demikian pembahasan tentang istitsna mufarragh. Dan untuk istitsna mufarragh ini, catatannya adalah harus didahului oleh harf nafi. Kalau memang di situ fi'il madhi maka dengan ma, kalau itu fi'il mudhari maka dengan la, yaitu huruf penafian. Ya. Sebagaimana istitsna tam manfi juga harus ada penafian. Demikian pembahasan tentang ragam bentuk istitsna dalam jumlah mufidah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan istitsna atau mustatsna bi illa kita akhiri dengan aplikasi dan praktek i'rab. Contoh jumlah hadaral mudarrisuna illa Khalidan. Hadara fi'il, al mudarrisuna fa'il. Ya. Ini jelas, silahkan para pendengar memurojah lagi pembahasan fi'il fa'il, i'rab fa'il. Adapun illa, maka kita katakan adatu istitsna, alat pengecualian. Harfun, dia merupakan harf mabniyun ala sukun. Mabni di atas sukun. Adapun khalidan, maka mustatsna bi illa. Dia kalimat yang dikecualikan dengan kata illa, statusnya itu. Kemudian i'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun. Li'annahu ismun mufradun. Contoh lain, ukhrijal muwaddafuna illa mahmuda. Ukhrija fi'il, al-muwaddafun naib fa'il. Kemudian illa adatu istitsna mahmudan. Mustatsna bi illa mansub. Dakhala aliyun al-mudun illa riyad. Ali telah masuk ke kota-kota kecuali kota Riyadh, maka illa adatu istitsna ar-riyad. Mustatsna bi illa mansub. Di sini, di poin praktek i'rab ini memang tidak kita bahas untuk istitsna yang lain. Ya, kita coba fokus dulu kepada dasar pembahasan status mustatsna, yaitu untuk yang tam mujab. Ya, untuk i'rabnya kita ambil yang tam mujab dulu ya, tam mujab dulu. Ya, semoga ini sedikit menjadi wawasan tentang pembahasan hukum istitsna atau mustatsna bi illa, yang itu merupakan salah satu di antara al-mansubat atau status-status kata untuk isim yang harus dibaca secara mansub. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.